Sejarah Pancasila dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, mengatakan bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Semuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Legend Kuma Kichiharada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikutnya, termasuk kita sendiri. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah satu pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi asas gotong royong. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno.
dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang. Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Hatta, dan yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini berhenti untuk sementara. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta mengandung semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 dan kapitulasi Tokyo pada tanggal 15 Agustus 1945. Itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan konstitusi Republik Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Piagam Jakarta dibentuk oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Dr. Randus Muhammad Hatta dengan anggota Mr. A.A. Maramis, Adi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Esok paginya 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, yang sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus 1945. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata,
Purboyo, Suryo Hamijoyo, Hartajo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Chan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harhari, Aigede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasim, T. Muhammad Hasan. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwakilan sekutu termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi. Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, Rajiman, Wedyo Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok muda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Sampai detik ini, teks proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.